Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Bu Nurti sehat? Waalaikumsalam, Bapak. Ya, syukur. Damang, Pak. Sehat walafiat? Alhamdulillah. Ya, syukur lah. Ya, Puasa sakadat dia berada di kawitan, Pak. ya mohon maaf. Untuk pematerinya sudah masuk penyajinya? Ananda Muhammad Ramdhani sudah masuk? Ada Ananda Muhammad Ramdhani dari PGSD Penjas B sudah masuk? Kemudian Anggun Sulistiani, iya sudah masuk ya dari Pendidikan Teknik Arsitektur. Kemudian Muhammad Wafda sudah masuk? Muhammad Wafda? Ya, Ibu. Oh, alhamdulillah sudah masuk. Tadi Ananda Muhammad Ramdhani sudah ada? Belum. Ada, Bu. Oh, ada. Ya, alhamdulillah berarti penyajinya sudah siap ya. Kita tunggu 5 menit lagi diberikan kesempatan kepada yang lain yang belum mengisi presensi, silakan diisi terlebih dahulu. Kok WA-nya nggak mau ngebuka sih, Kep? Kenapa ini?
Baik, kita mulai ya, karena waktu menunjukkan pukul 3:40. Silahkan diaktifkan kameranya, kemudian di mute dulu ya, dan siapkan alat tulisnya dengan baik. Kita akan mulai FGD SPAI pekan keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji kita haturkan kehadirat Ilahi Robbi atas rahmat dan hidayahnya yang telah mempertemukan kita pada hari ini, tepatnya hari Ahad 1 November 2020 dalam acara FGD Tutorial SPAI DPU Universitas Pendidikan Indonesia semester ganjil 2020. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah sepanjang masa, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ya, perkenalkan saya Nurti Budianti sebagai moderator di FGD keempat kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang tema ragam problematika komunikasi di media sosial dan solusi alternatif pemecahannya. Kita temui ya banyak sekali kasus-kasus yang marak terjadi pada fenomena kali ini gitu ya, berita hoax, kemudian komentar-komentar yang tidak baik. Nah, kita sebagai umat Islam tentu perlu gitu ya mengetahui bagaimana adab yang baik dalam berkomunikasi. Maka dari itu kali ini alhamdulillah di tengah-tengah kita juga sudah ada dosen narasumber yakni yang terhormat Bapak Dr. Munawar Rahmat MPD. Selamat sore Bapak, mudah-mudahan Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan hari ini juga ada penyaji kita ya, yakni yang pertama ada Ananda Muhammad Ramdhani dari PGSD Penjas B. Kemudian ada Anggun Sulistiani Diningsih dari Pendidikan Teknik Arsitektur A. Kemudian yang ketiga ada Muhammad Wafda dari Pendidikan Biologi A ya. Ya, karena semuanya sudah ada hadir penyajinya. Kita mulai dari jargon dulu ya. Silakan buka mic-nya. Tutorial. Kuliah cerdas, kerja ikhlas, melalui istiqomah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini yang jawab nanti didoakan ya supaya bertemu dengan jodoh yang terbaik. Ya, baiklah. Karena semuanya sudah siap, kita juga sudah semangat. Jangan lupa alat tulisnya dipersiapkan, juga kita benahi niat dulu ya, karena kita menuntut ilmu ini semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu silahkan kepada penyaji ya. Yang pertama itu adalah Ananda Muhammad Ramdhani. Mangga disilahkan. Terdengar suaranya? Iya, terdengar Ananda, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi problematika komunikasi di media sosial. Nah, di sini MUI mengeluarkan fatwa nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Nah, di antaranya yaitu yang pertama itu mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan. Keimanan ini harus menjadi dasar dari kita sebelum bermedia sosial. Kenapa? Karena orang yang sudah beriman rata-rata takut gitu ketika bermedia sosial, lebih warok, lebih hati-hati. Di antaranya ciri-cirinya yaitu ada di Quran surat Al-Anfal ayat kedua, yaitu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yaitu mereka yang apabila disebutkan nama Allah bergetar hati mereka. Nah, itu di Quran surat Al-Anfal. Satu ciri-ciri dari orang yang sudah beriman. Jadi lebih hati-hati dalam bermedsos. Nah, baik. Sekarang ke nomor 2, yaitu
berbuat kebajikan atau muasyarah bil ma'ruf. Berbuat kebajikan ini tidak harus di media sosial saja sebenarnya, bisa di mana saja. Tapi alangkah baiknya mau dimanapun, terutama di media sosial, kita harus bisa berbuat baik. Contohnya bisa saja kita berdonasi atau membuat donasi, karena kebaikan itu akan timbal balik lagi ke kita gitu, feedbacknya ke kita lagi. Seperti di Quran surat Ar-Rahman ayat ke-60, surat ke-55, bahwa di sana dijelasin bahwa hal jazaul ihsani ilal ihsan. Maka kebaikan akan dibalas lagi dengan kebaikan. Itu timbal baliknya pasti akan kepada kita kembali. Itu nomor 2, untuk berbuat kebajikan. Selanjutnya yaitu persaudaraan. Persaudaraan juga sangat penting. Persaudaraan atau ukhuwah. Di sini persaudaraan bukan hanya keluarga ya, tetapi bisa saja sahabat kita, teman kita. Nah, gunanya persaudaraan ini bisa saling mengingatkan satu sama lain gitu. Misalnya kalau kita meng-share hal-hal yang tidak baik atau hoax yang belum tahu kebenarannya, bisa saja kan teman kita atau sahabat kita mengingatkannya gitu. Itu berbuat persaudaraan, ukhuwah atau ukhuwah Islamiyah lah. Selanjutnya nomor 4 itu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, atau bisa disebut berdakwah ya. Nah, berdakwah ini sebenarnya bukan hanya tugas seorang ustadz, bukan hanya tugas seorang kiai, syekh, atau dan lain-lainnya. Berdakwah ini tugas kita yang mengaku sebagai umat muslim. Tugas kita semua berdakwah ini menyeru kepada kebaikan. Hal-hal yang sederhana mungkin seperti kita mengajak sholat, atau kita meng-share kajian, meng-share ceramah-ceramah dari ustadz, itu sebagian dari berdakwah gitu. Mungkin tahu mungkin kalau dari dunia olahraga tersendiri ya, dikaitkan dengan dunia olahraga, prodi saya, teman-teman tahu pemain Liverpool seperti Muhammad Salah, selanjutnya Sadio Mane, itu mereka berdakwah dalam sepak bola gitu, dalam dunia olahraga. Nah, bagaimana efeknya? Efeknya itu bisa mengurangi efek Islamofobia yang sekarang sedang terjadi di Eropa, terutama ya yang terbaru kan sekarang di Prancis ya, yang sedang viral-viralnya. Lalu seperti Khabib Nurmagomedov berdakwah melewati UFC dengan kerendahan hatinya, dengan tawadunya. Jadi berdakwah ini tidak harus di masjid gitu. Luas itu dakwah itu. Nah, mungkin sekarang yang terakhir itu saya mengutip perkataan dari Malik bin Dinar, yaitu sesungguhnya apabila badan sakit, maka makan, minum, tidur, dan istirahat tidak enak baginya. Begitu juga dengan hati. Apabila ia cenderung kepada dunia, maka nasihat-nasihat tidak lagi berguna bagi dirinya. Ketahuilah ya, kalau hidup ini cuma sementara ya, seperti dijelasin di Quran ayat ke-20, bahwa i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walau. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan hanya senda gurau. Jadi cuma permainan aja gitu. Kehidupan dunia itu hanya senda gurau, hanya kehidupan yang fana. Nah, mungkin itu aja dari saya. Dan mungkin yang terakhir, saya menjelaskan di Quran surat Al-Ghusyiyah, bahwa fadzakir innama anta muzakir. Maka sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Dan di sini saya hanya pemberi peringatan saja. Selebihnya mohon maaf. Kesalahan murni hanya milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan penyaji kedua, Anggun Sulistiani Dinengsi dari Pendidikan Teknik Arsitektur. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Anggun dari Pendidikan Teknik Arsitektur. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi yang bertemakan dengan ragam problematika komunikasi di media sosial dan solusi alternatif pemecahannya. Lalu, apa sih itu komunikasi? Komunikasi itu merupakan proses penyampaian pesan oleh seorang pengirim pesan atau bisa disebut sebagai komunikator kepada penerima pesan atau disebut sebagai komunikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung di sini mungkin kita sering menggunakan media sosial ya. Selanjutnya, apa sih media sosial yang sering kita gunakan sehari-hari? Bahwa media sosial itu merupakan suatu media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Lalu, saya di sini mencantumkan salah satu contoh dari problematika media sosial, yaitu adanya hoax atau berita bohong. Lalu apa itu hoax? Hoax adalah berita bohong atau berita buatan, berita palsu yang tidak berdasarkan dengan kenyataan atau tidak berdasarkan dengan fakta. Sebagai contohnya yaitu yang pertama, kirim pesan berantai. Kita sering mendapatkan pesan tersebut baik itu di WhatsApp dan lain-lain. Seperti pesan untuk melanjutkan kepada beberapa teman dengan berbagai alasan. Biasanya pesan tersebut itu mendapatkan hadiah atau mengalami hal buruk jika tidak mengirimkannya. Yang kedua yaitu dapat hadiah gratis. Contohnya, hoax satu ini itu bisa dikatakan dengan penipuan online seperti kayak pengumuman pemberian hadiah gratis atau kayak kita membeli sesuatu tetapi tidak dikirimkan barangnya. Yang ketiga yaitu tentang kisah menyedihkan. Nah, kalau ini contohnya seperti kabar dari seseorang yang sedang sakit dan membutuhkan dana guna operasi, yang mana oknum ini akan menyantumkan nomor rekening di penyebaran tersebut gitu, sehingga mungkin ada seseorang yang empati dan bahkan ada yang mengirimkan uang gitu. Terus yang keempat yaitu pencemaran nama baik. Nah, ini tuh yang paling bahaya karena akan bersangkut paut dengan hukum undang-undang UU ITE gitu. Jadi seperti kayak menuduh orang yang belum benar gitu. Yang mana tersebut itu menghancurkan hidup seorang gitu dengan sejalani gitu. Yang pertama yaitu kita harus menyampaikan informasi dengan benar, juga tidak merekayasa atau memanipulasi fakta, dan menahan diri untuk menyebarluaskan informasi tertentu di media sosial yang fakta atau kebenarannya belum diketahui. Yang kedua yaitu meneliti fakta atau cek-recek untuk mencapai ketepatan data dan fakta sebagai bahan baku informasi yang akan disampaikan. Kita sebagai seorang muslim hendaknya mengecek, meneliti kebenaran fakta dengan informasi awal agar tidak terjadi fitnah dan ghibah. Sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, hai orang-orang beriman, jika orang fasik datang kepadamu membawa berita, periksalah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan orang lain karena kecerobohanmu yang akhirnya kamu menyesali. Ketidakhatian dalam menyebarkan sesuatu kepada pihak tertentu yang tersebar ke ranah publik bisa berakibat pencemaran nama baik yang dapat berhubungan dengan hukum yang ada. Lalu mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sering sebutkan bahwa mulutmu adalah harimaumu, tapi kalau misalkan di media sosial kayaknya statusmu adalah harimaumu. Nah, maka Islam telah memperingatkan tentang pertanggungjawaban atas segala hal yang mana tercantum dalam Quran Surat Qaf ayat 18 yang artinya tidak ada kata yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian silakan Muhammad Wafda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita semua untuk berkumpul hari ini dalam forum virtual, dan salawat serta salam selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada presenter sebelumnya yang telah memaparkan materi yang begitu lengkap.
materi yang pertama dan kedua, izinkan saya Muhammad Wahda Jamil dari Pendidikan Biologi A 2018 untuk kembali merestate tema hari ini yang berkaitan dengan problematika komunikasi di media sosial. Mari kita renungkan sejenak setelah dua pematerian tadi, mengapa problematika komunikasi di media sosial adalah masalah yang pelik, terutama di Indonesia. Setidaknya secara umum, walaupun banyak masalah, terdapat 4 problem utama komunikasi di media sosial. Seperti yang bisa hadir dilihat, ada hoax, ada hate speech, ada clickbait, dan ada pelanggaran referensi di sana. 4 problem itu nampaknya menjadi siklus yang tak berkesudahan. Masalah seperti hoax, hate speech, clickbait, dan pelanggaran referensi tidak lain dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jika kita mengenal yang namanya hierarki Maslow, beliau mengatakan bahwa manusia membutuhkan yang namanya penghargaan dan pengakuan dari lingkungan. Tentu tidak tersebut yang melandasi bahwa seseorang melakukan 4 masalah yang sudah disebutkan tadi, tujuannya adalah untuk gaining attention, atau untuk mencari perhatian dari mana? Dari halayak yang ada di media sosial, khususnya dari manusia. Hal ini, karena saya dari pendidikan biologi, didukung dengan sifat penggunaan media sosial itu sendiri. Banyak penelitian yang sudah mengungkapkan bahwa penggunaan media sosial secara neuroscience dapat dilihat akan meningkatkan produksi hormon dopamin. Sehingga ketika kita menggunakan media sosial, kita relatif bahagia dan cenderung untuk mengulangi hal tersebut, atau bahasa lainnya, efek kecanduan. Mari kita berlanjut kepada yang selanjutnya. Efek kecanduan dari dopamin pada media sosial ini hampir sama dengan merokok, minuman keras, dan narkoba. Alhasil, jika penggunaan media sosial tidak digunakan dan tidak dilangsungkan dengan baik, akan menimbulkan efek-efek seperti berlebihan dan kecanduan yang tidak tertanggulangi. Nah, apakah efek kecanduan itu? Seperti yang telah saya singgung di awal, problematika komunikasi di media sosial adalah siklus yang tak berkesudahan. Ketika seseorang kecanduan menggunakan media sosial, dia harus menyalurkannya dengan melakukan hal yang sama seperti ia mendapatkan dopamin sebelumnya, yaitu bermedia sosial lagi, dan bertujuan untuk mendapatkan atensi yang ditempuh dengan cara hoax, hate speech, clickbait, dan pelanggaran referensi. Tentu tidak semua orang seperti ini, namun hanya sebagian kecil yang saya highlight sebagai problematika komunikasi di media sosial yang menyebabkan terjadinya masalah yang berkaitan dengan efek kecanduan itu sendiri. Maka dari itu, penting bagi kita seorang muslim karena dalam Islam sudah mengatur seluruh aspek-aspek kehidupan termasuk menggunakan media sosial di dalam aturan kehidupannya. Pada tema solusi alternatif pemecahan ini, nampaknya ini adalah solusi utama bagaimana menyelesaikan problematika komunikasi di media sosial. Saya mengangkat 5 solusi alternatif tersebut. Yang pertama, dan yang paling penting adalah muraqabatullah. Apa itu? Yaitu perasaan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan ini senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya ada di Quran surat Al-Ahzab yang surat 52 ayat ke-52 yang artinya dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Kemudian dilanjut di surat Al-Hadid ayat keempat, Allah menyertai kalian dimanapun kalian berada. Dan yang terakhir, salah satu yang saya kutip adalah di surat At-Tur, ayat ke-48 yang artinya, sesungguhnya engkau senantiasa berada dalam pengawasan mata kami. Tentu ketika mendengar ayat-ayat ini, seharusnya makin menambah rasa muraqabatullah kita, apalagi dengan penggunaan media sosial. Yang kedua, tidak berlebihan. Di dalam Islam, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Bahkan, selain di dalam Islam didukung dengan data-data penelitian, data-data neuroscience, sesuatu yang berlebihan terutama menggunakan media sosial itu sangat-sangat tidak baik bagi kesehatan jiwa maupun kesehatan mental. Yang ketiga, serahkan kepada ahli ilmu. Dalilnya adalah surat Al-Anbiya ayat 7 di penghujung ayatnya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Karena banyak permasalahan di media sosial hari ini terjadi karena adanya problematika yang tidak ditanyakan dan tidak dijawab oleh ahlinya. Entah itu masalah agama yang ditanyakan kepada ustadz, entah itu masalah sains pada para ahlinya, seperti itu. Yang selanjutnya keempat adalah lakukan aktivitas nyata. Yang saya maksud di sini adalah lakukan aktivitas real di luar media sosial seperti membaca atau olahraga, melakukan pengembangan diri bagi perempuan mungkin belajar memasak, bagi laki-laki yang lain. Dan kita pun bisa melakukan aktivitas nyata yang lebih positif seperti mengaji dan mengikuti kajian secara real langsung seperti itu.
Yang terakhir yang tidak kalah penting adalah buat visi hidup. Pastikan kita memiliki tujuan hidup sehari-hari yang jelas, sehingga setiap kita memiliki waktu senggang, kita tahu harus melakukan apa. Karena sebagian besar orang ketika memiliki waktu senggang, malah kembali menggunakan media sosial, scrolling tidak menentu, yang akhirnya dapat memperbesar potensi terjadinya problematika komunikasi di media sosial. Hal tersebutlah yang sebagai seorang muslim kita harus perhatikan. Maka dari itu, mari kita sama-sama mulai berbenah diri untuk mengurangi potensi terjadinya problematika komunikasi di media sosial. Demikian pemaparan dari saya. Al-haqqu mir rabbik. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah penyaji sudah memaparkan ya hasil kajiannya. Sekarang dibuka sesi diskusi. Mangga silahkan mahasiswa dari berbagai jurusan memberikan pertanyaannya. Ibu, saya mau bertanya. Mangga, ini siapa? Gunawan ya? Ada Gunawan dari jurusan mana Gunawan? Saya Gunawan Prawira dari Pendidikan Teknologi Agroindustri A. Izin bertanya, kalau gimana ya? Kalau jadi di media sosial sekarang kita di Indonesia itu banyak sekali akun-akun gosip gitu ya. Nah, yang menyebabkan kita sebagai umat Muslim itu banyak buat dosa secara tidak sengaja karena akun media sosial gosip itu banyak sekali, kadang kita nggak nge-follow pun terlewat gitu. Nah, walaupun misalnya kita sudah misalnya memblok akun itu, bagaimana dengan umat-umat Muslim yang lain yang masih termakan hoax itu gitu. Terima kasih. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Silakan. Kita buka 3 pertanyaan terlebih dulu ya. Silakan dari mahasiswa yang lain. Bu, saya izin bertanya. Mangga. Saya Dianeni dari PGSD Penjas. Izin bertanya, kan sekarang itu kan banyak sekali media sosial kayak demo tentang mahasiswa, terus demo tentang agama. Nah, di situ tuh banyak sekali yang mencantumkan di media sosial itu ketika demo tuh tentang kejadian-kejadian yang ada di lapangan. Tetapi pemerintah mengatakan bahwa itu adalah hoax. Jadi pertanyaan saya, apakah kita itu apa sikap kita yang harus kita lakukan? Apakah kita harus percaya kepada yang ada di lapangan atau terhadap pemerintah yang memang banyak sekali spekulasi yang bikin kita itu blunder gitu, Bu? Ya, betul. Terima kasih, segitu aja, Bu. Ya, pernyataan yang seperti itu. Baik, pertanyaan ketiga, silakan. Silakan. Saya izin bertanya, Bu. Mangga, sebutkan namanya. Nama saya Siti Fatimah dari Pendidikan Teknik Arsitektur. Mangga, silakan. Saya ingin bertanya, seperti yang kita tahu bahwa media sosial itu sekarang banyak digunakan dalam berbagai macam kegiatan. Salah satunya yaitu dakwah. Banyak sekali akun-akun dakwah atau akun-akun dakwah yang sering dijadikan pedoman untuk mahasiswa salah satunya atau setiap orang yang mereka sulit untuk mencari ilmu lewat menghadiri langsung itu. Nah, seperti kita ketahui bahwa posisi ilmu itu sangat penting, dan ketika ilmu itu penting harus sanad dari guru itu harus jelas biasanya, karena nantinya takut ada kekeliruan. Nah, bagaimana sih cara kita etika gitu dalam mencari sumber atau informasi lewat media sosial dalam hal dakwah gitu. Karena sanadnya kadang ada beberapa akun yang sanadnya juga belum jelas gitu. Terima kasih.
ketika memahami ini ya kajian Islam secara online lah ya. Nah baik, ini ada 3 pertanyaan yang masuk. Ini luar biasa sekali pertanyaannya. Ini menjadi bahan diskusi kali ini ya. Jadi silahkan nanti penyaji jawab pertanyaan dari yang masuk. Kemudian nanti yang lain, mahasiswa yang lain tolong mencoba untuk menambahkan ya. Jadi diskusinya akan terasa hidup. Mangga disilahkan kepada Ananda Muhammad, Anggun, dan Muhammad Dafwabda. Silahkan Ananda Muhammad, Anggun, dan Wafda. Bu izin menjawab. Mangga. Terkait pertanyaan nomor 2 yang bagaimana tanggapan kita terhadap video seperti video demo atau dan lain-lain yang tidak sesuai dengan keadaan gitu. Kalau menurut saya sebaiknya setelah kita mendapatkan video atau apapun itu informasi, sebenarnya kita mengecek terlebih dahulu. Terus kalau misalkan emang seperti kan kayak ada pasti setiap demo itu pasti ada kayak bab-babnya gitu. Jadi kayak demo tentang apa atau apa-apanya. Nah, mendingan kita tuh cari tahu dulu kebenarannya gitu. Misalkan kayak mencari sumber aslinya atau dokumen aslinya gitu. Bahwa misalkan bener nggak sih video ini tuh, atau bisa aja kan kayak kadang banyak video yang bukan waktunya gitu. Jadi video yang zaman dulu di-upload ulang. Nah, kalau misalkan kita udah mempunyai dokumen atau misalkan yang aslinya itu, kita bisa menentukan bahwa yang hoax itu siapa, pemerintah atau mungkin saya begitu, Bu. Terima kasih. Iya, baik. Yang lain nih, Ananda dan Muhammad Wafda, silahkan. Bu, saya mau ngejawab pertanyaan nomor 3 tadi, Bu. Enggak. Etika memilih, mohon maaf tadi pertanyaannya itu etika apa, Bu? Yang Gunawan apa yang Siti Fatimah? Kalau yang Siti Fatimah itu etika dalam yang mana, Nanda? Atau barangkali Ibu bacakan lagi aja ya. Tadi pertanyaan pertama dari Gunawan berkaitan dengan gosip, yang tadi akun gosip, bagaimana kita menyikapinya gitu ya. Sementara banyak sekali umat Islam yang menyaksikan atau melihat gitu ya postingan-postingan yang demikian. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan pertanyaan Dian, yang aksi demo di lapangan. Bagaimana sikap kita gitu ya? Karena sekarang itu banyak sekali status yang demo di lapangan, tapi ternyata pemerintah mengatakan yang hoax dan lain sebagainya. Nah, itu tanggapan kalian seperti apa? Kemudian yang ketiga dari Siti Fatimah, ini tentang dakwah gitu. Jadi bagaimana etika kita dalam mengkaji atau memahami dakwah secara virtual gitu. Karena memang ini kan harus tuntas dan jelas gitu ya, supaya tidak ada kesalahpahaman. Nah, mangga dijawab Anggun atau Napi, ini siapa? Ananda ya? Mangga Ananda. Etika dalam memilih itu mungkin, Bu, yang etika, insya Allah mau menjawab. Sebelumnya mohon maaf kalau jawaban saya belum puas karena saya juga belum tahu, tapi yang saya tahu gitu, etika dalam memilih ceramah atau guru atau akun-akun dakwah itu, pertama itu carilah akun dakwah yang tidak yang menyerukan persatuan gitu. Seperti seperti banyaklah ukhuwah gitu. Tidak tidak bertentangan lah. Pertama itu yang bersama gitu. Kedua, kita juga harus tahu gitu apa yang kita butuhin, ilmu apa yang kita butuhin. Jangan ketika kita sekarang misalnya lagi butuh ilmu fikih sholat, malah kita ke ilmu fikih tentang jenazah misalnya. Nah, dalam mencari ustadznya, kita juga harus tabayun dulu gitu. Harus mencari seluk-beluk ustadz tersebut atau yang pengisi acara tersebut, pengisinya. Seperti mungkin yang sudah itu kan Agim di Al-Hikamnya
kitab tauhidnya seperti gitu Bu. Mohon maaf sebelumnya karena saya belum menguasainya. Ya baik. Nah barangkali dari yang lain mangga silakan untuk menanggapi dan barangkali menambahkan. Menambahkan jawaban. Tadi yang pertama pertanyaan Kang Gunawan, di medsos ada banyak gosip, banyak medsos yang tidak sengaja kita lihat. Kita sudah melihat, kita sudah memblok akun tersebut, tapi bagaimana dengan muslim kita yang lain? Jawabannya tadi ada di kajian kultum awal dari akan materi yang pertama, yang pada ayat terakhir, fadzakir innama anta mudzakir. Kita berperan sebagai manusia di sini hanyalah sebagai mengingatkan, dan mengingatkannya pun pasti sebaik mungkin. Adapun jika rekan-rekan kita yang masih terjerembab dan belum tersadarkan mengenai pentingnya untuk tidak melihat akun-akun gosip tersebut, maka kita sudah berlepas dari tanggung jawab kewajiban. Karena kembali lagi ayatnya sudah jelas, fadzakir innama anta mudzakir. Karena kami ini, setingkat Nabi Muhammad SAW pun hanya sebagai peingat, bukan yang akan meluruskan dan memberikan hidayah kepada rekan kita tersebut. Dan yang kedua, sarannya, tentu kita pun karena di Instagram ada fitur recommendation dari yang kita follow, maka kita sebagai temannya pun harus memfollow akun-akun yang baik, supaya recommendation ke teman kita yang selanjutnya itu baik juga. Kemudian izin menjawab pertanyaan yang kedua, percaya mana statement pemerintah atau percaya mana lapangan, teman-teman di lapangan atau pemerintah? Jawabannya adalah percaya yang benar. Karena kita belum tahu mana yang benar secara kredibel. Yang pasti yang bisa kita lakukan adalah ikhtiar sebisa mungkin. Dan karena jika kita ragu mana yang benar atau salah, kita tidak perlu terburu-buru men-share berita tersebut. Jika kita yakin itu benar, walaupun agak sedikit ragu, lebih baik tidak di-share saja. Terkait dengan pertanyaan ketiga, banyak media sosial yang digunakan namun tidak menerapkan adab menggunakan sitasi. Dan alhamdulillah kebetulan itu adalah tema saya di penelitian SPY. Dan memang banyak sekali akun-akun yang tidak mencantumkan sitasi yang jelas merujuk pada buku Tazkiratus Sami, ini tidak menerapkan adab. Nah, bagaimana tipsnya? Jelas sekali seperti yang tadi Akang Ananda sampaikan, pilihlah akun yang kredibel tentunya. Kita tidak bisa sembarang memfollow akun yang manapun karena agama itu bukan yang nampak baik, tapi agama itu yang baik, bukan yang nampak baik oleh hati kita saja. Kemudian laksanakanlah adab, kita sebagai penuntut ilmu pastikan pematerinya atau ustadz-ustadznya itu yang benar. Dan yang ketiga, sadari bahwa postingan-postingan yang kita lihat di media sosial seperti Instagram itu adalah reminder, bukan kajian full keseluruhan materi. Jika kita ingin menerapkan seluruh materi, maka harus datang langsung ke ustadznya atau menyaksikan kajian yang full, bukan kajian parsial seperti di Instagram. Seperti itu. Terima kasih. Ya baik. Barangkali dari mahasiswa yang lain, silakan ada yang mau mencoba menambahkan. Silakan. Ada yang mau mencoba menambahkan dari 3 pertanyaan yang tadi? Ada? Jika tidak ada, kita buka 1 pertanyaan lagi ya. Silakan. Mahasiswa yang masih ingin bertanya, 1 pertanyaan lagi dibuka. Kita masih punya waktu 5 menit lagi ya. Mangga, silakan. Oh, sepertinya tidak ada lagi ya. Ya baik, kalau tidak ada lagi, ya mungkin alhamdulillah kita cukupkan sekian ya sesi diskusi kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu ilmu bagi kita semua. Dan sekarang insya Allah nanti ada Bapak Dr. Muhammad Munawar Rahmat MPD. Ini beliau merupakan salah satu dosen senior dari ilmu pendidikan agama Islam. Beliau merupakan salah satu dosen yang sangat luar biasa sekali ilmunya juga ya. Mangga Bapak, disilahkan kepada Bapak untuk menyampaikan materi berkaitan dengan ragam problematika komunikasi di media sosial dan solusi alternatif pemecahannya. Disilahkan. Ya, terima kasih Ibu Nurti ya. Para mahasiswa ya. Kita mulai dari dosen sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana qabatul arifin wa nawwir qulubana bil yakin.
Alhamdulillah tadi ya sudah, saya kira Bapak apresiasi lah, itu bagus ya pada tadi presentasi tentang media sosial. Nah, Bapak mungkin apa gitu ya, memperkaya ya, memperkaya. Ya kita ini coba diklik ininya apa, PPT-nya. Ya, jadi tadi sudah, jadi ini ya apa, media sosial itu merupakan media online berupa blog, website, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Dan seterusnya ya. Konten media sosial bisa berupa informasi apa saja, bisa kehidupan pribadi, hobi, seni, olahraga, kemasyarakatan, kenegaraan, agama, dan lain-lain. Isi kontennya bisa bersifat netral, bisa positif, pendidik, gitu kan, edukatif, dan negatif. Bisa benar dan bisa hoax. Tadi betul ya. Ini apa? Bapak tahun kemarin ya 2019 mengumpulkan lebih 10.000 lah, lebih 10.000 ya konten media sosial, lebih 10.000 menyangkut agama. Jadi karena Bapak dosen agama ya, Bapak berkepentingan dengan konten agama di media sosial. Ternyata lebih 10.000 ya, lebih 10.000 itu separuhnya itu konten intoleransi beragama. Jadi ujaran kebencian, mencaci maki, menghina gitu kan. Menghina ulama, menghina tokoh agama yang karena beda pandangan. Itu yang Bapak survei selama 2 bulan ya, 2 bulan di tahun 2019. Jadi lebih 10.000 konten dan 50%-nya itu intoleran, ujaran kebencian. Oke, terusan lagi. Nah ini apa? Jadi karena Bapak dosen agama ya, Bapak akan mengingatkan akan etika bermedia sosial ya, etika dari Al-Qur'an ya. Bapak akan betul Al-Qur'an. Jadi apa yang pertama, yang do ya, lakukan gitu kan, lakukan. Oleh kita ya, oleh Anda, oleh Bapak gitu kan. Sebagai orang muslim. Nah, ini ada 6 etika berbicara ya. Berbicara termasuk bermedia sosial ya. Ada kaulan ma'rufah, ada kaulan syadida, ada kaulan baligo, ada kaulan karima, ada kaulan maisuro, ada kaulan lainnya. Nah, ini apa? Jadi tidak ada kata-kata yang buruk ya. Kalau menurut Bapak, kaulan ma'rufah itu ini apa? Kata-kata yang best practice ya, yang menurut adat setempat baik, dipandang baik kata-kata itu ya. Misalnya di Sunda itu apa sihnya? Kata-kata yang baik. Yang ini ayat Quran itu surat An-Nisa ayat 8. Ini di surat An-Nisa, di surat Al-Isra, di surat Toha ya. Di surat An-Nisa itu kita terjemahnya saja ya. Ini tentang pembagian waris ya. Jadi kalau membagi waris jangan dibagi habis ke ahli waris, jangan ya. Harus sisakan untuk kerabat kita yang tidak kebagian waris. Termasuk kepada orang-orang miskin. Tentu saja orang miskin yang ada hubungan dengan kita ya. Nah, kaulan ma'rufah itu apa? Dan apabila sewaktu pembagian harta waris itu hadir kerabat, maksudnya di sini tidak harus hadir nongkrong ya. Hadir di sini kan kerabat kita hadir ya. Hadir di hati kita lah, di mata kita gitu kan. Hadir kaum karib kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu. Nah, jadi ini apa? Jadi kalau waris jangan dihabisi, jangan ya. Ada sisakan untuk kerabat, anak yatim dan orang miskin. Dan ucapkanlah kepada mereka kaulan ma'rufah. Kaulan ma'rufah itu kata-kata yang menurut Bapak itu kata-kata yang ini ya, yang baik secara tradisi setempat ya. Kalau orang Sunda kemudian gini apa? Ya ini aduh punten ala kadarnya nah gitu ya apa ya. Sakedik lah tapi ya mudah-mudahan ya manfaatnya gitu kan. Apalah kata-kata orang Sunda gitu kan. Orang Jawa ada lagi tradisinya gitu kan. Nah, kaulan ma'rufah. Terus kaulan syadida. Nah, kalau syadida itu berkaitan dengan orang tua yang khawatir meninggalkan anak ya.
Nah, di sini coba ya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka. Orang tuanya khawatir terhadap anaknya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan kaulan syadida. Nah, kalau menurut Bapak, kaulan syadida itu ini apa? Jadi ini pendidikan ya, pendidikan yang punya efek ya, yang punya efek. Apa pendidikan yang punya efek itu? Jadi orang tua itu memang harus tahu ini, harus tahu substansi agama ya, inti beragama. Inti beragama. Jadi kebanyakan ahli tafsir menjelaskan di sini tentang harta ya, tentang harta kesejahteraan anak. Tapi menurut Bapak bukan hanya kesejahteraan, tapi yang utama itu justru keberagamaan ya. Jadi kalau nasadida itu ini apa, nilai pendidikan yang punya efek besar terhadap kehidupan keberagamaan anak gitu kan. Kaulan sadida. Terus kaulan baligo, kan baligo itu berkaitan dengan ini apa, dengan ini apa, di surah An-Nisa juga ya, mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berkatalah dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah mereka kaulan baligo. Nah, ini terhadap orang-orang yang buruk tentu saja, orang-orang buruk, orang-orang munafik, orang apa gitu kan, orang-orang yang buruk lah. Yang ini apa? Ini di perintahnya itu berilah pelajaran. Kalau tidak bisa memberi pelajaran ya jangan. Jangan kalau bisa gitu kan, kalau bisa berilah pelajaran. Tentu pelajaran yang kalau dalam Islam segala baik ya. Pelajaran yang baik, jangan yang buruk, jangan pelajaran. Dan katakan kepada mereka kaulan baligo. Nah, kalau baligo itu kalau menurut Bapak ini kata-kata yang punya efek ya, yang efektif. Yang efektif ya, yang efektif itu apa? Tidak harus banyak ya. Berbobot gitu kan. Ada lagi kaulan karimah. Nah, kaulan karimah itu ke orang tua ya, di sini ke orang tua ya. Tuhan memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah dan berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Nah, ini perintah anak harus berbakti ke orang tua ya. Jika salah seorang di antara keduanya berumur panjang ya dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan uf ya. Jadi jangan yang orang tua kan semakin perasa itu rasanya itu ini apa? Ini rasa peka sekali gitu kan. Jadi jangan sekali-kali gitu kan menyakiti hati kedua orang tua gitu kan. Lebih-lebih membentak, lebih-lebih gitu kan. Dan ucapkanlah kepada mereka kaulan karima. Nah, kata-kata yang mulia ya, yang ya ke orang tua kan yang mulia lah ya, kata-kata jangan disamakan kata-kata dengan ke sesama, ke adik, ke kakak ya, ke orang tua itu harus yang dipilih kata-katanya. Nah, ini perintah Allah ya, ini semuanya perintah ya. Jadi ini bukan basa-basi, bukan. Kita wajib melaksanakannya. Ini perintah nih semuanya. Terus kaulan maisuro. Nah, kalimat maisuro itu ini apa? Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah mereka ini pun sama-sama maksudnya ke orang yang ini ya, yang munafik, yang berbuat buruk lah, yang ini yang culas gitu kan. Maka katakanlah mereka kaulan maisuro. Nah, tetap kaulan maisuro. Jadi tidak boleh kata-kata kotor ya, tetap katanya yang pantas gitu kan. Walaupun orang curang, walaupun orang jahat, walaupun orang gimana gitu, tetap kita mau orang beriman, kalau kita merasa beriman ya, harus ucapannya kaulan maisuro, pantas lah. Kata-kata yang pantas. Biasanya kalau dikasari kan kasar lagi, dibuat sebel lagi, gitu kan. Dibuat marah lagi biasanya, gitu kan. Tapi orang Islam ya yang berpedoman pada Al-Quran, ya harus begini. Tidak ada membalas kata-kata dengan buruk, tidak ada, gitu kan. Nah, yang terakhir kaulan lain. Nah, ini coba ini camkan ya. Ini kaulan lainnya itu sesuatu banget ya, sesuatu banget gitu kan. Ini ya, pergilah kamu berdua kepada Firaun. Berarti ini perintah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ya. Musa, Harun, pergilah kalian berdua kepada Firaun.
Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Togo yang melampaui batas ya. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kaulan laina. Nah, kaulan laina ya. Ini padahal Firaun itu tokoh orang kafir ya. Anda camkan ya, Anda resapi ya. Firaun itu tokoh orang kafir. Tapi Allah memerintahkan kepada nabinya, Nabi Musa, Nabi Harun, harus bicara kepada Firaun dengan kaulan laina. Kata-kata yang lemah lembut ya. Kata-kata yang lemah lembut. Bukan membentak-bentak ya. Di kita itu kan kalau demonstrasi ya, bicaranya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kata-kata kasar, kata-katanya itu menghina gitu kan. Karena Allah Maha Besar itu maksudnya diri kita nggak ada apa-apanya. Harus merendahkan diri gitu kan. Ketika mengucapkan Allahu Akbar itu kita harus merendahkan diri. Nah, ini perintah Allah itu pada tokoh orang kafir saja sudah harus kaulan lainnya. Berkata dengan lemah lembut gitu kan. Nah, mudah-mudahan ia ingat atau takut, mudah-mudahan gitu kan. Nah, itu ya. Jadi ya lakukan. Bagi seorang Islam ya kita ya Bapak, terutama ini Bapak ya. Ini kalau nasihat itu kan terutama untuk diri sendiri sebetulnya gitu ya. Oke, terus lagi klik lagi ya. Yang berikutnya. Ketika bermedia sosial, klik lagi yang berikutnya ya, yang don't. Jangan lakukan. Ya, yang PPT keempatnya, diklik lagi. Nah ya, ketika bermedia sosial ya don't, jangan lakukan, jangan ya. Jangan, ada di Quran kan jangan gitu kan, di hadis juga jangan gitu kan. Nah, pertama ada kalimat jangan meninggikan suara di atas suara Rasul ya. Jangan meninggikan suara di atas suara Rasul. Nah, ketika Rasul ada di tengah-tengah umat ya, umat Islam dilarang keras meninggikan suaranya di atas suara Rasul. Sebagaimana kita dengan sesama teman ya, bicara keras, sering bicara keras gitu kan. Kalau dengan Rasul harus halus sekali gitu kan, merendahkan diri lah harus sujud seperti malaikat. Yang malaikat itu sujud kepada Rasul itu ya. Malaikat kan sujud di Nabi Adam ya. Jadi tidak boleh meninggikan suara karena kalau meninggikan suara bisa-bisa imannya copot ya, imannya dicabut oleh Allah. Diubah menjadi orang kafir. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, kalau zaman sekarang gimana ini? Jangan meninggikan suara di atas suara Rasul. Nah, kedua, jangan memfitnah. Nah, ini larangan memfitnah ya. Fitnah itu lebih berbahaya daripada membunuh. Al-fitnatu asyadu minal qatl ya. Di surat Al-Baqarah ayat 191 ya. Jangan mengolok-olok. Nah, ini apa? Ini kan di media sosial biasa mengolok-olok gitu kan. Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Mazhab A mengolok-olok mazhab B gitu kan, diolok-olok gitu kan. Dihina gitu kan. Aduh, hebat. Ini nggak boleh sama sekali gitu kan. Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Jangan berprasangka. Nah, ini prasangka itu ini apa wilayah riset psikologi ya. Riset psikologi itu apa prasangka itu betul-betul mendominasi manusia itu ya. Jauhilah kebanyakan dari prasangka ya. Prasangka itu, nah itu larangan, ini apa larangan Allah ya. Fi'il nahi dalam ilmu sorof ya fi'il nahi. Kalau yang tadi fi'il amar yang tadi ya, yang do itu fi'il amar. Kalau yang don fi'il nahi, larangan. Jangan mengolok-olok, jangan berprasangka. Jangan mencari-cari kesalahan. Hai, ini mah orang dicari-cari kesalahannya gitu kan. Ada kan? Ada itu orang yang kerjanya mencari-cari kesalahan orang untuk menjatuhkan harga dirinya gitu kan. Padahal dilarang keras ini. Jangan mencari-cari kesalahan. Jangan menggunjing. Menggunjing. Nah ya ini apa? Ini kan di media sosial biasa ya. Menggunjing. Jangan menggibah. Menggibah ya. Nah, kami pernah bersama Nabi, tiba-tiba tercium bau busuk yang tidak mengenakan. Dan Rasul bertanya, tahukah kamu bau apakah ini?
Dijawab sendiri oleh beliau, ini adalah bau orang-orang yang menggibah. Jangan melaknat. Nah, melaknat ya. Rasulullah bersabda, apabila seorang melaknat sesuatu, maka laknat itu akan bisa kembali kepada dirinya. Nah, itu yang berbahaya ya. Oke, ini terakhir yang kelima ya. PT kelima. Tip lainnya. Nah, tip lainnya ya, tip kita bermedia sosial ya, termasuk kita ke dalam sehari-hari ya. Pertama, kul khairon aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau diam saja. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairon aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam saja. Kalau tidak mampu berkata yang baik, diam saja. Jangan berkatalah, jangan gitu kan. Mending diam saja. Nah, yang kedua, jangan menyakiti hati orang lain ya. Jangan menyakiti hati orang lain. Nah, ini sering kali ya di media sosial itu, aduh, nyakiti hati itu biasa itu. Seperti yang menyakitinya seperti kebal ya. Kebal, dirinya itu tidak merasakan dia menyakiti gitu kan. Seperti biasa-biasa saja gitu. Padahal yang disasar sakit hati. Ya. Jangan menyakiti hati orang lain. Nah, Rasulullah pernah ditanya tentang orang ahli ibadah ya, ahli ibadah, tahajud tiap malam, terus-terusan puasa sunat, sedekah tiap hari. Tapi tetangga tersakiti oleh lisannya. Tetangga tersakiti oleh lisannya. Sabda Nabi, orang itu ditempatkan di neraka gitu kan. Nah, jadi jangan main-main dengan kata-kata itu ya, dengan media sosial jangan main-main nih. Kemudian jangan menuduh kafir. Karena kekafiran bisa kembali kepada si penuduh. Nah, ini sampai ulama sedunia ya kemarin bulan Januari kemarin 2020 ya, berkumpul di Al-Azhar di Mesir ya, berkumpul di Al-Azhar Mesir yang menegaskan larangan menuduh kafir ya. Sampai di Al-Azhar itu di pasal 7 ya. Anda baca pasal 7 ya. Ada berapa pasal lah gitu ya. Kalau nggak salah 27 pasal. Di pasal 7 itu jangan menuduh kafir kepada orang Islam ya. Nah, biasanya menuduh kafir itu kepada Islam mazhab lain biasanya gitu kan. Kalau ada 99 ciri kekafiran, kalau kamu menemukan 99 ciri kekafiran, tapi masih menemukan satu ciri keislaman, maka harus putuskan orang itu adalah orang Islam. Lebih-lebih persamaannya banyak ya. Lebih-lebih persamaannya banyak gitu kan. Nah, yang tadi diungkapkan oleh siapa ya? Tadi oleh siapa? Yang laki-laki tadi siapa? Yang dari PGSD ya? Harus tabayun ya, tabayun. Betul, tabayun ya, harus riset. Sama dua, enggak, Pak. Ya, oh iya. Ya, jadi itu ya, jadi harus tabayun. Jadi harus riset. Kalau tidak bisa riset ya diam saja, diam. Jangan ikut menyebarkan. Kalau ada berita buruk, simpan aja. Itu nilainya ibadahnya tinggi ya. Punya nilai ibadah yang tinggi sekali. Kalau ada berita buruk jangan disebarkan lagi, jangan. Stop aja langsung. Cuma berita buruk disebarkan, malahan ikut bangga menyebarkan ya. Nah, jadi tanpa tabayun kan Pak. Nah, jadi harus tabayun itu harus riset ya. Riset itu susah. Susah lah. Ibu Nurti tahu riset THC Ibu Nurti aja. Susah luar biasa risetnya itu. Ya, Bapak kira sekian aja. Kalau masih ada waktu silahkan tanya jawab kalau masih ada waktu ya. Ya, Mangga Bu terima Nurti. kasih Bapak pemateri yang sangat luar biasa sekali ya. Ini merupakan salah satu ilmu bagi kita semua. Barangkali bagaimana kita bisa harus bisa mengaplikasikan materi kali ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu akan silakan ya kepada mahasiswa lain. Di sini ada pendidikan PGSD Penjas, teknik arsitektur, teknik agroindustri, fisika, biologi, kemudian Inggris dan Prancis. Mangga silakan bagi yang ingin bertanya. Bu, saya izin bertanya. Mangga, ya. Ayo ya. Bukan, perkenalkan nama saya Dianeni Nuraini dari PGSD Penjas. Oh iya. Ya Pak. Gini Pak, saya mau bertanya. Kan itu tidak boleh menyakiti hati tetangga kita. Ya. Nah, kan? Ini pengalaman saya gitu ya Pak, bukan curhat, bukan apa-apa gitu. Ini pengalaman diri saya pribadi. Dulu itu sejak kecil saya sering diolok-olok oleh orang lain, terus kemudian saya sering
kayak dikatain tomboy lah, inilah, itulah. Tapi saya selalu gak pernah cuek gitu orangnya teh. Dan saya tuh percaya bahwa balas dendam yang terbaik itu dengan menunjukkan kepada semua orang bahwa kita itu bisa lah gitu kayak menunjukkan kesuksesan kita gitu kan. Dan begitupun ada sebuah kalimat yang seperti itu. Dan semakin saya satu persatu saya berhasil dan sukses menjalankan sebuah bisnis dan lain-lain, justru semakin ke atas itu saya itu bukan malah semakin justru malah semakin banyak sekali yang menggibahkan hal-hal yang tidak penting gitu. Dan pertanyaan saya, bagaimana gitu sikap saya dan tanggapan saya yang harus saya lakukan untuk supaya orang-orang itu tidak melakukan hal yang seperti itu lagi gitu kan. Belum tentu dia itu lebih baik daripada saya, seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, Dian. Ya, baik. Ya, Bapak cukup ikut ini ya, ikut ya mudah-mudahan Diana sabar ya, mudah-mudahan Dian sabar gitu kan. Amin selalu Pak. Dian, kalau Bapak ingin digitukan, Bapak ingin ada tiap hari yang mencaci maki Bapak gitu. Ada ingin Bapak yang ada tiap hari yang menghina Bapak, merendahkan gitu kan. Memfitnah. Oh, senang sekali Bapak. Kalau Bapak senang sekali. Ternyata ya sabar dari hinaan, dari caci maki, dari ghibah, dari fitnah gitu kan. Itu pahalanya itu besar sekali. Besarnya luar biasa. Jadi kalau Bapak ingin orang itu ngomongin keburukan, ingin sekali gitu. Ingin sekali gitu. Karena kalau kita ini bersabar, jadi Allah memberi kesempatan untuk bersabar ya. Allah memberi kesempatan untuk memberi pahala yang besar sekali ke Dian ya. Gitu ya. Nah, dengan bersabar. Dan sabar itu, Allah, yang sabar itu kan kekasih Allah kan. Kekasih Allah yang sabar. Kalau sudah kekasih Allah, Allah akan berikan apa saja. Nah itu ya, makanya para nabi itu kan tidak pernah orang yang menghina. Di zaman Nabi itu kan apa tidak ada hinaan di zaman Nabi? Oh, hinaan itu jauh lebih banyak di zaman Nabi ketimbang sekarang. Sekarang mah jarang mendengar hinaan. Di zaman Nabi itu apa? Nabi Muhammad ya. Hei, tukang sihir gitu kan. Hei, dukun gitu. Aduh, hinaannya macam-macam. Nabi palsu gitu kan. Hinaannya itu Muhammad itu menjiplak, Qurannya menjiplak dari Bible gitu kan. Itu dihina biasa itu. Yang marah itu sahabat-sahabatnya. Tapi oleh Nabi diingatkan ke sahabatnya, nggak boleh itu, biarkan aja gitu kan. Karena mereka tidak tahu, mereka kan kesalahannya tahu, mereka tidak akan begitu gitu. Nah itu ya, jadi Nabi itu sabarnya luar biasa ya. Jadi kita mencontoh ini para Nabi ya. Teladan luar biasa dalam kesabaran gitu kan, dalam akhlak mulianya gitu kan. Nah, Dian itu ya, istilahnya Dian sedang disayangi oleh Allah itu kalau gitu. Amin, Pak. Kalau Bapak ingin sekali, ingin ada yang nggak goreng lah, ingin bisa. Bang ini kemarin Bapak usia sudah tua ya, aduh sudah ini nggak punya bekal ya ke akhirat nih. Kalau bekalnya masih kosong bekalnya juga gitu kan. Nah, kalau dihina, dicaci maki, difitnah gitu kan, aduh kita tinggal bersabar saja gitu kan. Udah. Itu pahalanya besar sekali. Nah gitu pilihannya. Jadi kalau kita digibah, dihina, disakiti, kita mah sabar saja gitu. Tapi kita jangan sampai sekali-kali ke orang lain ya menggibah, memfitnah, mengolok-olok, menghina gitu kan. Jangan sekali-kali gitu. Ya gitu ya, Dian. Iya Pak, baik, terima kasih Pak. Sami-sami. Baik. Karena waktunya tinggal 2 menit lagi nih. Ada satu pertanyaan. Waktunya habis ya. Ya kalau tidak ada, ya Bu Nurti aja lah nambahkan. Bu Nurti mangga. Suaranya lupa Pak. Baik ya. Ada lagi yang lain? Satu pertanyaan lagi? Jika tidak kita tutupkan saja ya barangkali. Mangga Bapak silahkan closing statement-nya Pak berkaitan dengan pemaparan hari ini.
Ya, closingnya ini saja. Pertama, media sosial itu memang media yang sangat luar biasa ya. Dari anak kecil sampai orang tua, kakek-kakek, gitu kan, selalu bermedia sosial, gitu kan. Dan kita perlu sadari bahwa orang yang bermedia sosial itu beragam karakter, ya. Ada karakter orang baik, orang buruk, orang biasa-biasa. Yang penting kita, gitu kan, kita harus baik. Dan kalau kita kena sasaran orang lain, kita bersabar saja. Mungkin sekian aja Bu Nurti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas materinya yang sangat luar biasa. Saya kembali simpulkan ya tentang terkait ragam problematika komunikasi di media sosial dan solusi alternatif pemecahannya. Kita tahu bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Di dalamnya mengandung unsur yang bagaimana kita berinteraksi dengan Allah, bagaimana kita berinteraksi dengan manusia. Salah satunya adalah dengan adab komunikasi yang baik. Maka tadi Bapak sudah menyampaikan dalam Al-Quran sumber ajaran Islam yang sangat luar biasa sekali. Kita temui dengan 6 kata yang tadi ya, qaulan ma'rufa, qaulan syadida, qaulan baligho, qaulan karima, qaulan maisura, qaulan layyina. Itu adalah bagaimana kita harus senantiasa berucap dengan baik, berucap dengan lemah lembut, berucap dengan memberikan dampak kebaikan bagi sesama. Nah, maka dari itu sebetulnya yang tadi disampaikan ya, berbagai problematika itu lahir dari hati yang kotor gitu ya. Jadi jangan sampai kita berprasangka buruk, mengolok-olok, menggunjing, menggibah, bahkan memfitnah dan lain sebagainya. Karena hati yang bersihlah yang akan mengantarkan kita berpikiran yang bersih pula gitu. Dari perpikiran bersih ini akan menghasilkan sikap bijak dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Maka cerdaslah pikiran kita, cerdaslah perasaan kita, juga cerdaslah tindakan yang akan kita lakukan ke depan. Mudah-mudahan ilmu kali ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita senantiasa terus memperbaiki diri kita ya, memperbaiki hati kita, memperbaiki tindakan kita, memperbaiki pikiran kita agar senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita menuju penghujung acara ya. Demikianlah rangkaian acara FGD tutorial SPAI DVU Universitas Pendidikan Indonesia semester ganjil 2020. Ya, tutorial. Coba jargonnya satu kali lagi, tutorial. Ayo, lup-lup. Tutorial. Kuliah cerdas, kerja ikhlas, tetap istiqomah. Allahu Akbar. Ya, saya Nurti Budianti, mohon undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu pamit. Mangga Bapak. Assalamualaikum. Mangga sami-sami. Mangga pamit. Mangga.